Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pokok bahasan kita probabilitas dan statistik, tapi kita akan khusus kali ini pada peluang diskrit. Jadi kita lihat nanti beberapa contoh peluang diskrit ya, yang sudah cukup terkenal, dan kita akan lihat apa aja itu. Nah, jadi kenapa kita bahas topik ini? Jadi kita sudah tahu ya bahwa kita sudah jelas kemarin ada peluang diskrit, ada distribusinya. Nah, sebenarnya beberapa distribusi peluang diskrit itu mempunyai pola-pola yang khusus ya. Pola-pola yang khusus dalam artian seperti ini. Prosesnya itu khusus. Jadi makanya dikatakan di sini seringkali pengamatan yang dihasilkan oleh percobaan statistika yang berbeda memiliki bentuk kelakuan umum yang sama gitu. Artinya apa? Misalnya sebuah dadu dilempar, itu kan polanya sama. Dadu itu kan hanya bukan dadu, sebuah uang dilempar, kan yang keluar nilainya hanya dua, muka atau belakang. Sama dengan kejadian misalnya seorang melakukan percobaan melakukan tes PNS gitu, kan hasilnya ada dua, diterima atau tidak gitu. Nah, ini pola-polanya sama gitu. Nah, kegiatan-kegiatan atau pola-pola proses yang sama ini kita akan kelompok-kelompokkan dengan nama-nama tertentu gitu. Nah, kita akan lihat di sini ya. Jadi karena pembaca diskrit tadi berkenaan dengan percobaan atau eksperimen tersebut pada saat yang dapat dikasihkan dengan distribusi peluang yang sama, jadi nanti kita tahu ini rumusnya sama, kita menggunakan yang ini gitu. Nah, yang kita bahas ini ada 3 nanti ya. Ini yang pertama distribusi seragam, yang kedua ada di binomial, dan yang ketiga ini adalah distribusi Poisson. Tulisannya Poisson tetapi kita baca Poisson ya. Jadi 3 distribusi ini cukup terkenal, walaupun nanti ada turunan distribusi peluang diskrit yang lain. Anda bisa lihat googling atau bagaimana, temukan macam-macam yang lain ya. Dan kita lihat yang pertama, distribusi seragam yang paling simpel. Apa itu distribusi seragam nih ya? Ya, distribusi seragam diskrit. Distribusi peluang diskrit yang pembacanya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Jadi kalau ada semua pembaca, katakan X itu bernilai 0 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, itu nilai peluang memperolehnya itu sama. Ya, peluang memperolehnya sama. Jadi kalau peluangnya 1/6 ya 1/6, semuanya 1/6 sama. Nah, itu namanya distribusi seragam diskrit. Nah, ini simbolnya pembaca X mendapat nilai X1, X2 sampai dengan XK dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskritnya diberikan oleh F sama dengan X di 2K sama dengan 1/K, dimana K ini adalah total sampelnya nih ya. Nah, rataan dan variasinya ini dirumuskan seperti ini. Karena dia peluang yang sama, maka di sini ada, kalau Anda lihat kemarin rumus rataan atau harapan itu kemarin ada di sini fx ya, ada fx tapi di sini nggak ada. Kenapa? Karena fx-nya itu kan nilai fix ya, nanti dia digantikan dengan k ini jadi ya, ini. Nah, demikian juga variansi, rumusnya mirip, tidak ada fx-nya ya, ini nggak ada fx-nya. Nah, jadi fx-nya itu nggak ada, ini nggak ada di sini ya. Nah, contohnya, nyatakanlah lemparan sebuah dadu dalam distribusi seragam diskrit, kemudian tentukan rataan dan variansinya. Ingat, sebuah dadu ada berapa? Ada berapa sisi? Ada 6. Nah, itu peluangnya semua, peluangnya menghasilkan angka 1 sampai 6 itu sama. Angka 1 sama, angka 2 sama, peluangnya sama, angka 3 sama, dan seterusnya. Nah, kita sudah dicari rataan dan variansinya. Ini simple. Nah, ini ruang sampelnya ya. Ada 2 dan 6. Ya, ini 1 sampai 6. Karena distribusi peluangnya diasumsikan seragam, maka nilai semua sama. Peluang ini 1/6. Dari mana 1/6? Jumlah banyaknya ini sampelnya 1 dibagi dengan jumlah banyak sampel 6. Nah, ini juga salin 1 juga, ini 1 juga, maka semuanya 1/6. Nah, fungsi pada peluangnya ini fx-nya jadi 1/6 ini ya, menyerupai dengan distribusi peluang kejadiannya sama dia semua. Maka rataannya sesuai dengan rumus tadi. Jadi tinggal masuk aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 6. 6 ini K-nya ya, karena ada 6 ruang sampelnya. Itu 2 elemen 35. Variansinya di sini Anda lihat bahwa dia menghasilkan 17,5 ya.
dengan cara yang sama, 1 dikurang 3/5, 2 dikurang dan seterusnya ya, sama. Nah, ini distribusi di dalam diskrit. Yang kedua, kita akan melihat distribusi peluang binomial. Nah, ini agak sedikit beda, agak sedikit ini, tapi prinsipnya juga sama sederhana. Nah, sebelum kita bahas apa itu distribusi binomial, kita harus tahu namanya proses Bernoulli. Jadi suatu distribusi peluang ada proses yang mendahulunya. Proses mendahulunya ini apa gitu. Nah, ada suatu kejadian namanya proses Bernoulli atau eksperimen Bernoulli. Apa itu? Nah, proses yang dilakukan berulang-ulang beberapa kali, kadang melempar dadu 1 kali, 3 kali, 5 kali dan seterusnya. Dan setiap proses memiliki peluang yang sama dalam setiap ulangan. Setiap proses memiliki peluang yang sama dalam setiap ulangan. Jadi kalau melempar dadu pertama, itu prosesnya itu dan peluangnya itu sama. Kedua sama, ketiga dan sama dan seterusnya. Setiap usaha dalam proses Bernoulli dinamakan usaha Bernoulli. Nah, ingat nih ya, prosesnya dilakukan berulang-ulang, kalau sekali nggak cukup. Dan setiap proses itu memiliki peluang yang sama dari setiap ulangan. Ya, kita ngelempar dadu, ngambil bola gitu ya, dan seterusnya yang memiliki peluang yang sama, maka itu dinamakan proses Bernoulli. Nah, dari sini kita buat suatu frame-nya. Proses Bernoulli itu apa? Yang pertama, dia percobaannya terlihat n usaha yang berulang, melempar dadu 10 kali, melempar koin 20 kali ya. Kemudian apa lagi? Kemudian tiap usaha memberikan hasil yang dapat dikelompokkan menjadi sukses dan gagal. Nah, ini dia yang khususnya Bernoulli itu ada hanya 2 kemungkinan keluarnya, sukses atau gagal. Nah, jadi kalau pelemparan dadu tadi tidak bisa dikategorikan, ada 6 kemungkinan ya. Tapi kalau sukses dan gagal contoh apa? Lempar koin, karena hanya 2 kejadian, muka dan belakang. Kemudian orang melamar tes PNS, lulus atau tidak. Ya, Anda apa lagi ya? Iya atau tidak, benar atau salah, hanya itu aja, 2 keadaan. Yes or no. Nah, ini yang lebih spesifiknya, yang nomor 2-nya. Sedangkan yang nomor 3, peluang sukses dinyatakan dengan P, tidak berubah dari satu usaha ke usaha yang lain. Jadi, kalau peluang suksesnya P, kalau ada usaha lagi, percobaan lagi, itu juga tetap sama, P juga. Nah, yang juga yang poin pentingnya adalah tiap usaha bebas dengan usaha yang lainnya. Pelemparan pertama tidak dipengaruhi pelemparan kedua, dan seterusnya. Pelemparan ketiga, dan seterusnya. Pengambilan bola yang pertama tidak dipengaruhi pengambilan kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Ini distribusi binomial. Nah, contohnya, ini banyaknya X yang sukses dalam N usaha Bernoulli disebut perubahan acak binomial. Nah, suatu prosesnya tadi ada Bernoulli. Nah, perubahan acaknya itu dinamakan binomial. Banyaknya X yang sukses. Nah, sukses ini ya, karena ada 2 tadi, sukses dan tak sukses. Dalam N usaha dalam N kali percobaan Bernoulli disebut perubahan acak binomial. Distribusi peluang perubahan acak di sini ini dinamakan distribusi binomial ya. Jadi prosesnya Bernoulli, tapi hasil dari perubahan acak yang menyatakan sukses dalam n kali percobaan tersebut dinamakan binomial. Apa rumusannya untuk mencari ini distribusi peluang acak binomial X ini? Nah, ini ya dia. Nah, n ini percobaannya, banyaknya percobaan. Nah, sedangkan P ini peluang, P gagal dengan peluang suksesnya suatu kejadian. Nah, yang kedua X ini perubahan acaknya, misalnya sukses 4 kali gitu dari 10 kali percobaan suksesnya ya. Maka N X apa nih namanya? Ini adalah permutasi ya. P pangkat X dikali Q N kurang X. X ini ininya, baca binomialnya. N ini adalah total melakukan usaha percobaan, di mana X itu bernilai 0, 1 sampai dengan N ya. Nah, ini dia rumusan yang tadi, jumlah suksesnya X, jumlah pengujiannya N, peluang sukses dan peluang gagalnya yang dinyatakan P dan Q. Contohnya, suatu suku cadang mesin dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang. Nah, ini peluang sukses nih, 3/4 nih. Jadi, suku cadang mesin itu bisa menahan goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Jadi, peluang sukses dia. Nah, pertanyaannya, hitung peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang uji tidak akan rusak. Jadi, ada 4 suku cadang, berarti N ini 4. Ini P-nya nih. P. Ini adalah N. Nah, ini adalah X nanti ya.
bawah bagian ya, peluang bawah tepat dari 2. Nah, kita lihat jawabannya ya. Nah, kalau P-nya 3/4, berarti Q-nya kita dapat 1/4 karena total peluang itu adalah 1 ya. Jumlah pengujiannya 4, N-nya. Nah, banyak sususnya itu adalah 2. Nah, maka kita masukkan ke rumus ini ya. Ini adalah 4 faktorial. Kombinasi ya, ternyata bukan permutasi, maaf salah, kombinasi 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini 3/4 kuadrat. Ya, X ini kan X-nya adalah 2 ya, ini 2, ini 1/4 adalah Q-nya. Jadi hasilnya adalah ya ini 0,2111. Jadi kalau kita lihat peluang ya, jadi tepat harga peluangnya juga lebih kecil daripada 1 ini ya. Nah, bagaimana rataan dan rumus rataan dan variansinya? Nah, jadi rataannya adalah N dikali P, jumlah eksperimennya dikali dengan peluang. Sedangkan variansi adalah N dikali P dikali Q. Ini adalah percobaannya berapa kali, ini peluang khususnya, dan ini adalah peluang gagalnya. Nah, ini contoh, hitunglah rataan dan variansi distribusi beningnya dari 6 penderita penyakit kanker dengan peluang sembuh P ya 0,4. Ini P-nya ya. Ini N-nya. 6 penderita kanker N. Ya. Kemudian maka dia dikali N kali P aja 2,4. Sementara variansinya N dikali P 1 dikurang 0,4, hasilnya adalah 1,44 ya. Ini simple. No worry lah, nggak ada masalah. Nah, coba nanti di sini tabel jumlah peluang demiannya diisi ya. Nah, sekian nih. Cukup ya.